Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita telah bersama-sama mendiskusikan bahwa perubahan penggunaan lahan yang paling dominan adalah semak belukar menjadi sawah ya Bapak dan Ibu. Oke. Lalu untuk tahap selanjutnya, kita akan coba untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari perubahan semak belukar menjadi sawah. Di sini Bapak dan Ibu saya akan membuat sebuah tabel di mana tabel tersebut berisi dari faktor penyebab perubahan penggunaan lahan dominan. Pertama adalah nomor. Lalu di sini ada faktor penyebab. Dan Bapak dan Ibu, nanti kita akan melakukan pembobotan dari setiap faktor penyebab. Oleh karena itu di sini saya tambahkan kolom bobot. Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita akan mulai memberikan tulisan untuk setiap faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Nah, saya akan menggunakan beberapa metaplan ya. Di sini saya akan memberikan 3 buah metaplan kepada masing-masing Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Bapak dan Ibu diterima. Ini faktor penyebabnya bebas ya Pak? Bebas Pak, silahkan diisi menurut perspektif Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini boleh isinya satu kertas 3 faktor penyebab. Oh, satu kertas kita untuk satu faktor penyebab saja ya Bu ya. Silahkan kalau misalkan ada faktor penyebab lain dituliskan di kertas yang lainnya. Oh. Tapi ingat ya Bapak dan Ibu, saya cuman menyediakan 3 metaplan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Silakan pilih 3 faktor penyebab yang menurut Bapak dan Ibu paling penting dalam perubahan penggunaan lahan semak belukar menjadi sawah. Pak, ini punya saya sudah selesai. Baik Bu, terima kasih. Kita tunggu yang lain ya. Saya juga sudah selesai Pak. Oh baik, terima kasih Pak. Oke, sekarang saya sudah punya 6 faktor penyebab ya di dalam 6 metaplan. Sekarang kita lihat dulu ya bersama-sama ada apa saja di sini faktor penyebabnya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Ini kalau saya lihat di sini ada faktornya karena pekerjaan, meningkatkan ekonomi, bahan pangan, bahan makanan, mendukung program pemerintah dan kerja petani. Nah, ini kalau saya lihat Bapak dan Ibu, ini ada beberapa faktor penyebab yang bisa digabungkan nih. Kita sama-sama berdiskusi ya, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan penggabungan dari faktor penyebab yang sudah kita kumpulkan. Misalkan seperti ini nih Bapak dan Ibu, bahan makanan di sini ini sepertinya mirip ya maksudnya dengan bahan pangan ya. Ini kalau kita gabungkan bagaimana? Boleh Pak. Setuju ya? Setuju. Oke, ini kita sisihkan dulu bahan pangan. Lalu selanjutnya ini kalau saya lihat pekerjaan dengan kerja sebagai petani nih Bapak dan Ibu. Nah ini sepertinya juga masih bisa digabungkan ya. Bagaimana? Sepakat atau tidak Bapak dan Ibu? Sepakat. Oke, sepakat ya. Jadi pekerjaan. Nah mungkin kalau yang ini meningkatkan ekonomi dengan itu lagi mendukung program pemerintah. Nah ini sepertinya hal yang cukup berbeda ya. Kalau begitu ini saya tuliskan dulu di sini Bapak dan Ibu metaplan yang sudah kita kelompokkan ke dalam tabel input kita. Yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Yang kedua sebagai pekerjaan. Yang ketiga sebagai peningkatan ekonomi. Dan yang keempat sebagai mendukung program pemerintah. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah punya nih sekarang 4 faktor penyebab dari perubahan penggunaan lahan semak belukar menjadi sawah. Nah, sekarang saya ingin minta bantuan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan bobot kepada 4 faktor penyebab tersebut.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, langkah selanjutnya kita akan memberikan bobot pada setiap faktor penyebab dari perubahan penggunaan lahan semak belukar menjadi sawah. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan menggunakan media kancing ya. Media kancing ini berjumlah masing-masing warna 20. Nanti saya akan memberikan kepada Pak Bapak 20 dan Ibu 20 juga. Nah, peraturannya seperti ini Bapak dan Ibu. Silahkan, ini menurut penilaian subjektif ya, silahkan untuk memberikan kancing yang paling banyak kepada faktor penyebab yang menurut Bapak dan Ibu paling dominan. Begitu ya, silahkan langsung taruh aja di atas metaplannya. Oke, waktunya saya persilahkan Bapak dan Ibu, silahkan. Jangan nyontek ya Bapak dan Ibu, ini menurut perspektif masing-masing saja, bebas. Ini tidak ada penilaian ya, tidak ada yang bagus, yang jelek dan lain sebagainya. Gitu. Oke, nah ini saya cukup senang nih karena sudah langsung cepat tanggap nih ya penduduk yang ada di desa Cerah Ceria ini. Sudah selesai, Pak. Sudah, oke Bapak dan Ibu, sudah habis ya? Pastikan sudah habis ya? Sip. Oke, kalau gitu boleh bantu saya untuk menghitung jumlah kancingnya, Bapak dan Ibu? Boleh. Ya. Tapi menghitungnya tolong dibagikan ya. Yang biru berapa, yang kuning berapa. Oke? Baik. Silakan. Pak, bisa tolong saya, Pak? Nah, Ibu bisa tolong. Nanti saya akan coba bantu tuliskan di dalam tabelnya. Oke. Nah, di bobot ini nanti saya akan pisahkan yang warna biru dengan yang warna kuning gitu ya. Silakan. Mohon digeser Pak ya, nggak apa-apa ya. Sip. Oke, untuk yang faktor bahan pangan berapa ya hasil pembobotannya? Untuk bahan pangan di sini ada 3 biru, Birunya 3, ya, dan 5 kuning. kuningnya 5. Baik. Oke, selanjutnya untuk faktor penyebab pekerjaan ada berapa ya Bapak atau Ibu? Ini Pak, yang biru ada 5, Biru 5. yang kuning ada 5 juga. Oh, seimbang ya. Berarti untuk pekerjaan kayaknya seimbang nih antara Bapak dan Ibu itu menilainya cukup equal ya. Selanjutnya untuk yang faktor penyebab peningkatan ekonomi, Yang biru 10, 10, kuning, Bu? yang kuning 10. Oh, baik. Baik, sama juga nih, cukup menarik nih Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk faktor penyebab mendukung program pemerintah. Untuk faktor ini hanya ada 2 biru saja, Pak. Oke, 2 biru, kuningnya 0 ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi ini saya coba total ya. Ini totalnya 8, 10, 20, dan 2. Nah, Bapak dan Ibu, di sini kita sudah mendapatkan hasil pembobotan dari perubahan semak belukar menjadi sawah. Kalau kita lihat, bobot yang paling tinggi faktor penyebabnya adalah karena peningkatan ekonomi. Jadi tujuan Bapak dan Ibu di sini dalam merubah semak belukar menjadi sawah agar ekonomi dari masyarakatnya meningkat ya Bapak dan Ibu. Jadi ini nomor 1 nih. Kita akan berikan tanda dulu nomor 1. Yang kedua karena pekerjaan ya. Karena mungkin di sini penduduknya sudah terbiasa untuk bertani sawah gitu ya Bapak dan Ibu ya. Lalu yang ketiga adalah karena butuh makanan ya, padi sebagai penyedia bahan pangan, dan yang terakhir karena mendukung program pemerintah gitu ya. Walaupun di akhir tapi tetap ya pemerintah Indonesia itu tetap di hati ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ada sedikit tips yang memudahkan kita nanti dalam membaca hasil diskusi dan juga memudahkan proses fasilitasi teman-teman nantinya. Nah, contoh adalah pada saat kita diskusi faktor penyebab, ada beberapa faktor yang agak berjauh atau bingung ya kita membacanya. Contoh mungkin seperti ini. Di sini cuma ditulis pekerjaan. Nah, kalau orang lain membaca atau lebih banyak orang yang membaca akan bilang pekerjaan apa maksudnya. Nah, ketika sudah muncul kata-kata seperti ini yang cuma satu kata atau mungkin tidak jelas ya, kita mesti elaborasi lagi. Nah, dalam hal ini mungkin pekerjaan seperti apa yang dimaksud. Kita harus menanya kembali kepada peserta atau ke masyarakat
dalam konteks pekerjaan ini apakah membuka lapangan pekerjaan atau mungkin menjadi pekerjaan utama yang ada di desa. Nah, jadi ini kita konfirmasi kembali kepada peserta diskusi. Contoh mungkin pada ini adalah pekerjaan. Nah, Bapak Ibu bisa menanyakan kembali nih, apakah ini meningkatkan pekerjaan di desa atau membuka lapangan pekerjaan baru. Nah, dalam hal ini saya coba contohkan, mungkin pekerjaan ini ketika dielaborasi lagi adalah menjadi membuka lapangan pekerjaan. Nah, ketika bahasanya berganti, itu akan mudah pada proses analisanya dan juga proses fasilitasinya juga akan semakin enak ya dibaca dan juga masyarakat pun juga akan mudah mengerti. Maka dari itu ketika ada contoh-contoh faktor yang terlalu simpel atau mungkin terlalu aneh, mohon kepada fasilitator gali lagi dan coba tanyakan lagi maksudnya apa sehingga kita bisa membuat atau menerjemahkan ke dalam kalimat-kalimat yang lebih baik seperti itu.